بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang kita bahas secara ringkas, disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah ta'ala. Satu buku yang membahas tentang nama-nama yang maha indah milik Allah Azza wa Jalla, yang terkandung di dalamnya sifat-sifat yang maha mulia yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, saya ingatkan kembali pentingnya mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, kita belajar tentang nama-nama Allah itu bukan sekedar menambah pengetahuan, bukan sekedar menambah wawasan, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut. Bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah dengan nama-namanya? Yang pertama, kita memiliki keyakinan yang benar yang didasarkan pada ilmu yang sahih. Ini ibadah yang paling tinggi di sini. Kita pelajari ilmu yang sahih yang berdasar Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah, agar kita memiliki keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, memiliki keyakinan yang benar atau ilmu yang sahih tentang Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya adalah termasuk sebesar-besarnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, setelah kita belajar dan kita memiliki ilmunya, lalu kita meyakini kebenarannya, maka kita sedang beribadah kepada Allah. Bahkan saat kita belajar pun itu sudah ibadah. Saat kita belajar itu sudah ibadah, tapi belum sempurna. Ketika kita mengetahui ilmunya dan kita amalkan,
maka ibadah kita menjadi sempurna. Jadi jamaah sekalian, ini yang perlu dipahami. Bukan sekedar tahu, tapi diyakini, dan dengan keyakinan itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jamaah sekalian, ketika kita mengetahui nama Allah, misalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka kita meyakini nama Allah tersebut, dan kita yakini pula kandungan sifat yang ada di dalamnya, yaitu Allah memiliki sifat penyayang yang menyayangi hamba-hambanya. Maka keyakinan kita itu adalah ibadah. Keyakinan kita itu adalah ibadah. Dan ini ibadah yang sangat mudah. Ibadah yang cukup diyakini saja, dipelajari kemudian diyakini. Asalkan berdasarkan dalil-dalil sahih. Jadi ketika kita meyakini sesuatu dan keyakinan itu benar berdasarkan dalil yang sahih, maka kita sedang beribadah kepada Allah. Subhanallah. Jadi 24 jam ini misalkan kita punya keyakinan terhadap satu nama Allah dengan segenap sifat yang terkandung di dalamnya, kita dicatat sedang beribadah. Maka semakin banyak nama-nama Allah yang kita pelajari, berarti ibadah kita semakin banyak pula. Selama kita memiliki keyakinan yang benar terhadap nama-nama Allah tersebut dan sifat yang terkandung di dalamnya. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita memiliki keyakinan yang salah, yang bertentangan dengan kebenaran, maka selama keyakinan itu ada dalam diri kita, kita sedang berbuat dosa. Jadi jamaah sekalian, ini jangan pandang remeh masalah keyakinan. Itulah yang disebut dengan akidah, keimanan hati. Apa yang dipercayai oleh hati kita itu adalah ibadah. Kalau benar, kalau salah, maka itu adalah dosa. Jadi inilah pentingnya mempelajari akidah yang benar, terutama tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama, meyakini nama-nama Allah tersebut. Yang kedua, meyakini sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ketiga, kita amalkan konsekuensi yang terkandung di dalam nama Allah tersebut. Kita amalkan konsekuensi yang terkandung di dalam nama Allah tersebut. Sebagai contoh, Allah memiliki nama As-Sami, yang maha mendengar. Bagaimana cara mengamalkan nama ini? Kita amalkan konsekuensinya apa? Kita tidak berbicara kecuali disertai dengan keyakinan Allah sedang mendengarkan kita sedang berbicara. Lalu kita pilih kata-kata yang terbaik, kata-kata yang tidak mengandung dosa, kata-kata yang tidak membuat Allah murka. Itu konsekuensi kita meyakini nama Allah As-Sami. Hati-hati berbicara. Di majelis ilmu jangan bicara, diam, mendengarkan. Karena Allah mendengarkan kita. Kalau kita bicara yang tidak pada tempatnya, maka Allah maha mendengarkan.
Begitu pula Al-Basir, Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Bagaimana mengamalkan nama Allah ini? Hadirkan dalam hati kita, setiap gerak-gerik kita, Allah sedang melihat. Maka kita pun melakukan apa yang tidak membuat Allah murka. Termasuk di majelis ilmu, nggak main HP. Karena Allah Maha melihat. Yang lagi buka HP, buka medsos, ingat Allah Maha melihat. Ini majelis ilmu, harus perhatikan penyampaian ilmu tersebut. Dimanapun kita berada, hadirkan dalam hati kita, Allah selalu Maha melihat. Ini yang keempat. Sebagaimana di bab ini juga akan kita bahas. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang maha indah tersebut. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 180, Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah tersebut, maka mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Baik, jadi ini 4 cara kita beribadah kepada Allah dengan nama-namanya. Pertama, memiliki ilmu yang sahih dan keyakinan terhadap nama-nama Allah tersebut. Yang kedua, meyakini sifat-sifat yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, mengamalkan konsekuensinya. Yang keempat apa tadi? Berdoa dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Baik, jadi ini kita ingatkan kembali pentingnya mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan memasuki insyaallah ta'ala pembahasan tentang 4 nama Allah yang disebutkan dalam satu dalil atau dalam beberapa dalil secara bersamaan. 4 nama Allah yang disebutkan dalam beberapa dalil secara bersamaan, yaitu Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, dan Al-Batin. Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, dan Al-Batin. 4 nama Allah yang disebutkan dalam beberapa dalil secara bersamaan. Ada kitabnya kan? Iya. Udah nggak ingat lagi sampai mana? Kelamaan libur ya. Setelah Al-Wali dan Al-Maula. Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, dan Al-Batin. Al-Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala menjelaskan 2 dalil yang menyebutkan 4 nama ini secara bersamaan. Pertama dari Al-Quran, yang kedua dari As-Sunnah. Dari Al-Quran di surat Al-Hadid ayat ketiga, Allah Azza wa Jalla berfirman, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah al-awwal dan al-akhir dan al-zahir dan al-batin, dan dia
Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat ketiga. Jadi inilah ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang 4 nama ini disebut secara bersamaan, karena memang ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Disebut secara bersamaan karena ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Lalu jemaah sekalian, apa makna 4 nama ini? Jadi jangan kita hanya melihat dari sisi bahasa ya. Jangan kita hanya melihat dan menafsirkan nama Allah dari sisi bahasa saja. Tapi nomor 1 harus melihat pada dalil. Apakah dalil Al-Quran maupun dalil As-Sunnah. Memang memahami dari sisi bahasa itu juga perlu. Itu juga perlu. Tapi itu bukan yang utama. Itu bukan yang utama. Yang utama adalah memahami berdasarkan dalil. Kalau makna bahasa bertentangan dengan dalil, maka yang diambil adalah dalil tentunya. Yang diambil adalah dalil. Saya berikan contoh jemaah sekalian. Salat. Salat itu secara bahasa artinya apa? Doa. Kalau orang hanya ambil dari segi bahasa, mungkin dia bilang, yang penting kan saya berdoa, nggak perlu saya ruku dan sujud. Ya nggak diterima. Tidak diterima ucapannya tersebut. Secara bahasa, salat itu adalah doa. Tapi makna syariatnya, salat itu rangkaian ibadah, dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Dengan berbagai macam bacaan dan gerakan-gerakan. Itu makna salat. Tidak cukup hanya doa saja, berupa permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi demikian. Maka untuk memahami 4 nama Allah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sendiri. Beliau telah menafsirkan sendiri makna 4 nama ini. Dan inilah dalil yang kedua yang disebutkan oleh Syekh dalam bab ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza akhadna majja'ana an naqul." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami apabila kami telah mengambil posisi di tempat tidur kami, sudah siap untuk tidur, hendaklah kita membaca doa ini. Jadi di sini kita juga dapat pelajaran, ini di antara doa yang dianjurkan dibaca kalau kita mau tidur. Sekaligus doa minta perlindungan dari segala sesuatu. Sekaligus doa minta dilunasi hutang. Dan sekaligus doa minta diberikan kecukupan agar tidak fakir. Jadi subhanallah, ini 4 doa terkandung di sini. Pertama doa mau tidur, yang kedua doa minta dilindungi dari segala keburukan, yang ketiga doa minta dilunasi semua hutang, yang keempat doa agar dicukupkan sehingga terhindar dari kefakiran. Iya. Mari kita lihat doanya. Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Ya Allah, Rabb langit dan Rabb bumi dan Rabb arsy yang agung. Rabbana wa rabb kulli syai'in. Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, yang membelah butir tumbuhan dan biji-bijian. Maksudnya yang menumbuhkan segala tumbuhan di muka bumi ini. Wa munzilat Taurati wal Injil wal Furqan, dan yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan atau Al-Quran.
a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyatihi. Aku berlindung kepadamu dari keburukan segala sesuatu yang engkaulah pemegang ubun-ubun segala sesuatu tersebut, yaitu yang menguasai segala sesuatu, yang baik maupun yang buruk. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un. Ya Allah, engkaulah al-awwal, maka tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un. Dan engkaulah al-akhir, maka tidak ada sesuatu apapun setelah engkau. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un. Dan engkaulah al-zahir, maka tidak ada sesuatu apapun di atas engkau. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dan engkaulah al-batin, maka tidak ada yang lebih dekat sesuatu apapun daripada engkau. Iqdi anna ad-daina wa aghnina minal faqr. Tunaikanlah hutang kami dan berilah kami kecukupan dari kefakiran. Inilah jemaah sekalian, doa yang sangat agung, hendaklah kita baca setiap kita telah bersiap untuk tidur di atas ranjang kita. Baik, mari kita lihat penafsiran 4 nama ini di dalam hadis yang mulia ini. Yang pertama, al-awwal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-awwal itu falaisa qablaka syai'. Tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Inilah makna al-awwal. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah Azza wa Jalla. Allah adalah yang awal, yang pertama, yang tidak ada sesuatu apapun sebelum dia, baik itu waktu maupun tempat. Jadi tidak ada waktu sebelum Allah, tidak ada zat sebelum Allah. Dialah yang awal, tanpa ada batasan. Kalau manusia, kita sebut dia manusia pertama, tapi kan pertamanya ada batasan. Sebelum dia ada makhluk lain. Sebelum dia ada makhluk lain, atau ada waktu sebelum dia. Ada waktu sebelum dia. Contohnya kita katakan Nabi Adam alaihi salam manusia pertama. Tapi pertamanya Nabi Adam adalah pertama yang memiliki batasan. Ada waktu yang telah tercipta sebelum dia. Ada pula makhluk yang telah tercipta sebelum beliau. Sedangkan Allah tidak memiliki batasan. Tidak memiliki batasan. Jadi jangan kita samakan ya. Awalnya Allah dan awalnya makhluk. Awalnya Allah dan awalnya makhluk. Awalnya Allah tidak memiliki batasan. Dialah yang awal. Tidak ada sesuatu apapun sebelum dia. Ini makna al-awwal. Kemudian yang kedua, al-akhir. Al-akhir. Maknanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Falaisa ba'daka syai'." Tidak ada sesuatu apapun setelah engkau. Maksudnya adalah tidak ada yang kekal selain engkau. Engkaulah yang akhir. Maksudnya adalah yang kekal abadi. Jadi bukan akhir seperti makhluk. Kalau akhirnya makhluk, betul-betul berakhir. Nggak ada lagi makhluk setelah itu. Contohnya kehidupan kita di dunia ini. Waktu kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Setelah itu kemana? Habis. Hilang. Berganti dengan kehidupan akhirat.
berganti dengan kehidupan akhirat. Adapun akhirnya Allah tidak memiliki batasan. Tidak memiliki batasan. Makanya Imam At-Tabari mengatakan, wal akhir ba'da kulli syai'in bi ghairi nihayatin. Allah adalah yang akhir. Berarti segala akhir setelah segala sesuatu. Bi ghairi nihayatin, tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Ya, bisa kita terjemahkan artinya adalah kekal abadi. Itu makna akhir Allah. Bukan berakhir lalu tidak ada lagi setelahnya, tidak. Tapi maksudnya adalah hanya Dia yang kekal abadi. Iya. Baik, ini al-akhir. Kemudian yang ketiga, al-zahir. Apa makna al-zahir? Rasulullah SAW menjelaskan sendiri. Al-zahir itu adalah falaisa fawqaka syai'. Tidak ada apapun di atas engkau. Tidak ada apapun di atas engkau. Inilah jemaah sekalian makna al-zahir, yaitu Allah di atas segala sesuatu. Allah di atas segala sesuatu. Inilah makna al-zahir. Allah di atas segala sesuatu. Sedangkan yang keempat, al-batin. Al-batin, Rasulullah SAW menjelaskan sendiri. Falaisa dunaka syai'. Al-batin itu maknanya tidak ada yang lebih dekat dari engkau ya Allah. Kalau begitu al-batin itu adalah yang sangat dekat dengan kita. Dia yang lebih dekat kepada kita daripada diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana mengkompromikan antara yang ketiga dan keempat? Yang ketiga dikatakan Allah yang maha tinggi, tidak ada di atasnya apapun. Tapi yang kedua, dialah yang maha dekat, yang sangat dekat dengan kita. Maka ulama ahlus sunnati wal jamaah seluruhnya sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Makna Allah di atas segala sesuatu dengan zatnya. Adapun makna Allah dekat dengan kita dengan ilmunya. Bukan zatnya, tapi dengan ilmunya. Dan ini disepakati para ulama ahlus sunnati wal jamaah, tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana dinukil dari seluruh ulama ahlus sunnah kesepakatan ini, dan juga dinukil dari imam yang 4. Saya sebutkan di antara penukilannya. Dinukil dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah mengatakan, sebagaimana dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab beliau Al-Asma' wa Sifat, Innallaha subhanahu wa ta'ala fis sama' dunal ard. Sesungguhnya Allah itu di langit, bukan di bumi. Faqala lahu rajulun. Maka seseorang berkata kepada beliau, Ara'aita qaulallahi ta'ala wa huwa ma'akum. Lalu bagaimana pendapatmu tentang ucapan Allah, Dia bersama kalian? Jadi orang ini ingin mengatakan, kenapa kamu bilang Allah di atas langit? Padahal Allah mengatakan Dia bersama kalian. Jadi orang ini bingung atau mencoba mempertentangkan antara Allah di langit dan Allah bersama kita. Allah dekat dengan kita, lebih dekat kepada kita daripada diri kita sendiri. Bagaimana memahaminya? Maka
Imam Abu Hanifah rahimahullah menjawab, huwa kama taktubu lirrajul inni ma'aka wa anta ghaibun anhu. Makna ayat tersebut yaitu makna ayat tentang Allah bersama kita, dekat kepada kita, sama seperti engkau menulis kepada seseorang atau mengirimkan surat lalu engkau tuliskan di sini, aku bersamamu atau aku selalu bersamamu, padahal engkau jauh darinya. Aku selalu bersamamu padahal engkau jauh darinya. Artinya, makna bersama di situ bukan menyatu jasadnya, bukan mendekat secara zatnya, bukan mendekat secara zatnya. Iya. Jadi, kalau begitu, makna Allah dekat dengan kita adalah ilmunya meliputi kita. Begitu pula kekuasaannya meliputi kita. Begitu pula diriwayatkan dari Imam Malik, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Itsbatu Sifatil Ulu. Begitu pula disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Ulu. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah di atas langit dan ilmunya di semua tempat. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Baik. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita sekaligus dua sifat Allah yang terdapat dalam dua nama yang terakhir. Tentu semua nama ini mengandung sifat. Tapi yang ingin saya tekankan di sini karena seakan-akan bertentangan, padahal tidak. Yaitu Allah di atas, Allah juga dekat kepada kita. Maka maksud Allah di atas adalah zatnya, di atas segala sesuatu, yaitu di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Di atas segala sesuatu berarti di atas arsy. Kenapa? Karena arsy makhluk yang paling tinggi. Dan juga karena jelas-jelas disebutkan dalam banyak ayat, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, tsumma istawa 'alal arsy. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Ayat yang lain, kemudian Allah istiwa di atas arsy. Tetapi bersamaan dengan itu Allah juga sangat dekat kepada kita. Tidak ada yang lebih dekat daripada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Tapi dekatnya Allah kepada kita bukan dengan zatnya, namun dengan ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Inilah makna yang disepakati para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini juga ada faidah penting. Hadis yang mulia ini dengan 4 nama yang terkandung di dalamnya sekaligus menjawab sebuah syubhat yang banyak beredar, yang mungkin sering kita dengarkan. Apa syubhat itu? Mereka mengatakan, kalau Allah di atas arsy, lalu di mana Allah sebelum arsy diciptakan? Ini ucapan orang-orang yang berusaha menghembuskan syubhat untuk menolak keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah Allah di atas arsy, di atas segala sesuatu. Keyakinan yang disepakati Ahlus Sunnati wal Jamaah mulai dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka mereka mengatakan, kalau kalian mengimani Allah Subhanahu wa taala di atas arsy,
lalu di mana Allah sebelum arsy diciptakan? Bagaimana menjawab syubhat ini? Jawabannya ada dalam hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai'un. Ya Allah, Engkaulah yang pertama, al-awwal, maka tidak ada sesuatu apapun sebelum Engkau. Maka kita katakan, sebelum diciptakannya arsy atau sebelum diciptakan segala sesuatu, hanya ada Allah. Hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita katakan sebelum arsy sudah diciptakan makhluk yang lain, lalu di mana Allah? Maka kita katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Kita jangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kalau kita nggak tahu, ya sudah, diam. Itu selamat. Allah mengingatkan kita, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara tentang Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui tentangnya. Jadi, kita nggak tahu ilmunya, ya sudah. Kita diam saja, tidak berpendapat, tidak berbicara apapun tentang di mana Allah Azza wa Jalla sebelum diciptakannya arsy. Dan sebelum diciptakan segala sesuatu, maka hanya ada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita tidak bisa mengatakan Allah ada di mana. Dan ada hadis yang lain juga menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum diciptakan segala sesuatu. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan yang lainnya dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu." Dahulu hanya ada Allah dan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Jadi ini hadis yang lain yang menjelaskan tentang Allah dialah al-awwal, yang pertama. Tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Maka kita tidak bisa mengatakan Allah ada di mana, karena tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Baik, ini yang pertama. Jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama ini mengandung dua jawaban. Yang pertama, sebelum segala sesuatunya diciptakan, hanya ada Allah. Sehingga kita tidak bisa mengatakan Allah di mana. Hanya ada Allah. Tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada satupun makhluk. Kemudian kalau kita katakan sebelum arsy diciptakan sudah ada makhluk yang lain, lalu di mana Allah? Maka kita katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahuinya. Kita tidak berbicara tentang Allah tanpa dalil. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua terhadap syubhat ini, di mana Allah sebelum arsy diciptakan. Kita katakan kepada mereka, hentikan berimajinasi. Hentikan berimajinasi atau mengkhayal. Apa yang mereka khayalkan tentang Allah? Yang mereka khayalkan tentang Allah, kalau Allah di arsy berarti butuh kepada arsy. Ini khayalan yang tidak benar. Khayalan mereka, akidah mereka yang dibangun di atas dasar khayalan dan imajinasi belaka. Dan secara tidak langsung, khayalan seperti itu, dia telah menyamakan Allah di dalam benaknya atau dalam khayalannya. Dia berkhayal Allah seperti makhluk yang butuh kepada tempat. Jadi kita katakan, hilangkan khayalan itu. Selama khayalan itu masih ada, maka mereka akan menolak Allah di atas arsy. Yang benar bagaimana? Allah di atas arsy, di atas segala sesuatu, tanpa membutuhkan arsy. Tanpa membutuhkan arsy. Sesungguhnya arsy itu kecil. Arsy itu makhluk. Allah yang maha besar.
Walaupun arsy makhluk yang paling besar, tapi dia sangat kecil dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha besar. Jadi imajinasi mereka seperti kita berada di atas sesuatu. Kita di atas lantai ini, karena lantai ini besar, kuat, lebih kuat daripada kita, bisa menopang kita. Itu yang mereka bayangkan terhadap Allah. Maka hilangkan imajinasi itu. Ikuti seperti yang Allah katakan. Seperti dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Tidak ada di atas Allah sesuatu apapun. Allah yang maha tinggi, di atas segala sesuatu. Di bawahnya Allah apa? Arsy. Di bawahnya Allah adalah arsy. Kemudian di bawah arsy seluruh makhluk sampai di tempat kita ini, sampai di bawah kita dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang kedua, jawaban yang kedua. Hilangkan khayalan tanpa dalil. Kemudian jawaban yang ketiga, bagi orang yang menolak sifat Allah istiwa di atas arsy dengan dalih, lalu di mana Allah sebelum arsy diciptakan, maka kita katakan engkau telah menolak keyakinan Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluk, keyakinan yang berdasarkan 5 bentuk dalil. 5 bentuk dalil. Subhanallah. Orang yang menolak Allah di atas arsy, sama saja dia menolak 5 bentuk dalil, baik dalil utama maupun dalil pendukung. Yang pertama, dalil Al-Quran. Betapa banyaknya ayat yang menjelaskan Allah di atas, baik hanya menyebutkan Allah di atas atau menyebutkan Allah di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy. Yang kedua, dalil dari as-sunnah. Nah, inilah hadis yang sedang kita bahas di antaranya. Wa anta zahir falaisa fawqaka syai'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkaulah az-zahir, yang maha tinggi. Tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Hadis-hadis sangat banyak, bahkan mencakup 3 bentuk hadis. Hadis-hadis tentang Allah tinggi di atas segala sesuatu mencakup 3 bentuk hadis. Ucapan, perbuatan, dan penetapan. Contoh ucapan apa? Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka Allah yang ada di atas langit akan menyayangimu. Dan masih banyak lagi ucapan beliau. Contoh perbuatan apa? Nabi SAW sambil menunjuk ke atas, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Nabi SAW menunjuk ke atas. Kemudian contoh penetapan beliau, yaitu ucapan jariyah, budak perempuan yang mau dibebaskan. Apa syarat kebebasannya? Dia haruslah budak wanita beriman. Kalau belum beriman, dia belum boleh dibebaskan. Maka ujian keimanannya adalah 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, aina Allah, di mana Allah? Dia pun menjawab, fis sama, Allah di atas langit. Pertanyaan kedua, siapa saya? Dia menjawab, engkau utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, karena dia wanita beriman. Jadi ini termasuk keimanan. Kita meyakini Allah di atas langit, yaitu di atas arsy-Nya, di atas langit yang ke-7. Mungkin ada yang mengatakan, itu kan wanita budak, orang bodoh. Subhanallah, jemaah sekalian, ucapan seperti ini mengandung hinaan terhadap sahabat Nabi SAW. Walaupun dia budak, dia sahabat Nabi SAW yang belajar Islam baik langsung dari Nabi SAW
maupun kepada para sahabat yang lain. Jadi nggak pantas kita mengatakan itu kan dia budak bodoh. Naudzubillah. Kemudian juga, andai jawabannya salah, apakah mungkin Nabi SAW diam saja? Ini juga mengandung tuduhan berat kepada Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW membiarkan kemungkaran. Jadi mereka menolak hadis tentang jariyah ini, tentang budak perempuan yang menjawab Allah di atas langit. Mereka menolak dengan alasan dia kan wanita bodoh. Maka kita katakan, andai jawabannya salah karena dia bodoh, ya taruhlah kita ikuti apa kata mereka, dia bodoh, walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Dia sahabat Nabi SAW. Tapi taruhlah kita ikuti apa kata mereka, dia bodoh. Namun, apakah Rasulullah SAW akan membiarkan kebodohan dia? Akan membiarkan akidahnya yang menyimpang? Tentu tidak. Andai jawabannya salah, pasti ditegur oleh Rasulullah SAW. Orang salah adab buang air saja ditegur oleh Rasulullah SAW. Orang salah cara berwudu saja ditegur oleh Rasulullah SAW. Apalagi salah dalam keyakinan tentang Allah. Tidak mungkin kalau tidak ditegur oleh Rasulullah SAW. Ini sekaligus jawaban syubhat mereka menolak hadis tentang budak wanita mengatakan Allah di atas langit. Baik. Jadi 3 macam hadis. Maka ini bentuk dalil yang kedua. Bentuk dalil yang ketiga yang mereka tolak adalah ijma ulama, kesepakatan seluruh ulama ahlus sunnati wal jamaah. Bahkan jemaah sekalian, termasuk yang menukil ijma ini adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah menukil ijma seluruh ulama ahlus sunnah yang pernah beliau temui, meyakini Allah di atas langit. Tapi hari ini ada orang-orang yang mengaku pengikut mazhab Syafi'i, namun akidah beliau mereka tinggalkan. Mereka lebih memilih mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, yang akidah mereka disebut akidah Asy'ariyah. Padahal Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri telah rujuk dari akidah tersebut. Ya. Disebutkan dalam kitab Itsbatu Sifatil Ulu yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Begitu pula kitab Al-Ulu yang disusun oleh Imam Az-Zahabi. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, "Al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadith alladzina ra'aituhum wa akhadtu anhum mithla Sufyan wa Malik wa ghairihima." Pendapat yang sesuai sunnah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang aku ikuti dan aku melihat sahabat-sahabat kami ahli hadis yang pernah aku temui dan belajar dari mereka, seperti Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah, Malik, imam besar ahli hadis, ahli fikih, guru Imam Syafi'i, wa ghairihima, dan selain mereka berdua. Jadi beliau menyebutkan kesepakatan seluruh ulama, guru-guru beliau yang pernah beliau temui. Apa kesepakatannya? Al-iqrar bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Berikrar terhadap syahadat la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah. Wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi samaihi, dan bahwasannya Allah di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Yaqrubu min khalqihi kaifa syaa, Allah mendekat kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya. Wa anna Allah ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa, dan bahwasannya Allah turun ke langit dunia, yaitu di sepertiga malam yang terakhir, sesuai dengan kehendaknya. Subhanallah, ini kesepakatan ulama yang dinukil oleh Imam Syafi'i, yang menjadi keyakinan beliau. Allah di atas arsy, di atas langit, dan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir sesuai dengan kehendak Allah.
atau bagaimana caranya sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak mengetahui karena Allah tidak menjelaskan kepada kita. Baik, ini yang ketiga. Dalil yang ketiga, ijma' ulama. Kemudian yang keempat, dalil fitrah. Dalil fitrah. Sudah merupakan fitrah manusia mengimani Allah di atas. Dan kita bisa buktikan sendiri. Ketika kita berdoa, maka otomatis hati kita menghadap ke atas. Tidak ada orang yang hatinya menghadap kemana-mana, atau tidak menghadap kemana-mana, tapi semuanya menghadap ke atas. Iya. Ini fitrah manusia. Makanya anak kecil yang fitrahnya masih baik, walaupun dia nggak pernah belajar, ketika kita tanyakan kepadanya, di mana Allah? Dia akan menunjuk ke atas. Kecuali seperti yang pernah saya katakan, yang sudah nonton sinetron, Allah di mana-mana. Kalau fitrahnya masih baik, dijaga oleh orang tuanya, maka dia akan dengan sendirinya mengimani Allah di atas. Iya. Baik, ini yang keempat, dalil fitrah. Yang kelima, dalil akal sehat. Dalil akal sehat. Secara akal sehat, sudah sepatutnya Allah yang maha kuasa berada di atas segala sesuatu. Karena itulah simbol kekuasaan yang paling tinggi, berada di atas segala sesuatu. Dan juga secara akal sehat, apabila kita mengimani Allah memiliki nama Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al, yang maha tinggi, berarti Allah di atas segala sesuatu. Kalau Allah di mana-mana, berarti tidak layak disebut yang maha tinggi. Lebih layak disebut Allah maha di mana-mana. Kalau Allah tidak di mana-mana, maka disebut maha tidak di mana-mana. Tapi Allah disebut maha tinggi. Oleh karena itu, secara akal sehat, maha tinggi adalah di atas segala sesuatu. Kemudian juga jemaah sekalian, secara akal sehat, kita nggak bisa mengenali Allah kecuali dengan pengabaran dari Allah. Kita nggak bisa berbicara tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, kecuali dengan pengabaran dari Allah, dari wahyu. Saya berikan beberapa kaidah akal sehat untuk mengenal sesuatu. Maka kita membutuhkan 3 cara. Akal sehat kita mengatakan, untuk mengenali sesuatu, kita membutuhkan 3 cara. Yang pertama, melihat sesuatu itu secara langsung. Yang kedua, melihat yang semisal dengannya. Yang ketiga, mendapatkan informasi terpercaya tentang sesuatu itu. Contohnya, kita ingin tahu mobil Innova itu seperti apa. Caranya adalah 1 dari 3 ini. Pertama, lihat langsung. Yang kedua, lihat mobil yang semisal dengan itu, kalau ada. Yang ketiga, kalau yang pertama dan kedua tidak memungkinkan, maka hanya tersisa yang ketiga. Kita dapatkan informasi yang terpercaya tentang mobil itu. Ini 3 cara mengenal sesuatu. Sekarang, 3 cara ini bisakah diterapkan kepada Allah? Yang pertama, melihat Allah secara langsung. Tidak mungkin di dunia ini. Di akhirat kita bisa melihat Allah, itu pun bukan berarti kita meliputi Allah, tidak. Apalagi di dunia, tidak mungkin melihat Allah, terlebih lagi meliputi Allah. Penglihatan kita meliputi Allah, lebih tidak mungkin lagi di dunia. Iya. Ini yang pertama, nggak mungkin kita melihat Allah di dunia. Yang kedua, melihat yang semisal dengan Allah. Ini lebih tidak mungkin lagi.
Karena Allah mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tinggal tersisa cara yang ketiga, mendapatkan informasi yang benar tentang Allah. Yaitu dari mana? Dari wahyu, dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak mungkin tentang nama-nama dan sifat Allah ditetapkan berdasarkan akal atau berdasarkan ijtihad. Baik, jadi ini menurut akal sehat. Orang yang menolak Allah di atas arsy atau di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, di atas segala sesuatu, juga menyelisihi akal sehat. Baik, ini jawaban yang ketiga. Orang yang menolak Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, di atas segala sesuatu, menyelisihi 5 bentuk dalil. Dalil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', fitrah, dan akal sehat. Inilah 3 jawaban terhadap syubhat Allah di mana sebelum arsy diciptakan. Inti daripada syubhat ini ingin menolak keyakinan Allah di atas arsy. Baik, ini faidah yang terkandung di dalam hadis ini, yaitu ada jawaban terhadap syubhat Allah di mana sebelum makhluk diciptakan atau sebelum arsy diciptakan. Maka hadis ini memberi jawaban kepada kita. Sebelum segala sesuatunya hanya ada Allah, sehingga kita tidak bisa mengatakan Allah di mana. Kemudian setelah kita bisa mengatakan Allah di mana, tidak berarti Allah membutuhkan tempat. Itu hanya khayalan mereka. Itu hanyalah imajinasi mereka. Jadi sebenarnya merekalah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dalam imajinasi mereka, dalam khayalan mereka. Kemudian mereka lakukan ta'til, penolakan terhadap sifat Allah. Lalu mereka lakukan tahrif, penyelewengan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, penyelewengan makna. Jadi subhanallah jemaah sekalian, ini bahaya orang yang menolak sifat Allah. Berbagai macam kemungkaran dia lakukan. Yang pertama, mereka melakukan tamtsil dan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk di dalam imajinasi mereka. Tapi bersamaan dengan itu mereka suka menuduh orang musyabbihah mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk yang memiliki jasad. Padahal mereka sendiri yang mengkhayalkan Allah seperti makhluk. Kalau sifat-sifat Allah itu diimani, mereka khayalkan jika Allah punya tangan, sama dong dengan makhluk yang punya tangan. Jika Allah di atas arsy, berarti sama dong dengan makhluk yang butuh kepada tempat. Itu imajinasi khayalan mereka. Dalam khayalan mereka, sebenarnya mereka telah samakan Allah dengan makhluk. Ini satu, penyimpangan mereka. Yang kedua, mereka lakukan ta'til. Mereka lakukan ta'til. Masih ingat ya? Kaidah awal pembahasan al-asma wa sifat. Tidak boleh melakukan ta'til. Mereka melakukan ta'til, mereka hilangkan, mereka tolak sifat Allah di atas arsy atau sifat-sifat Allah yang lain. Yang ketiga, mereka lakukan tahrif, penyelewengan makna terhadap nama-nama dan sifat Allah. Allah istiwa di atas arsy, mereka bilang bukan berada di atas arsy, tapi berkuasa di atas arsy. Mereka selewengkan maknanya. Dan penafsiran istawa, berada di atas arsy dengan berkuasa di atas arsy, itu adalah penafsiran tanpa dalil, sehingga lebih pantas disebut dengan tahrif, penyelewengan, bukan takwil, bukan penafsiran. Iya. Jadi ini bahaya, menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian jemaah sekalian, sebagai penutup pembahasan kita, Syekh juga menyebutkan konsekuensi keimanan terhadap 4 nama ini. Al-awwal, al-akhir,
al-zahir dan al-batin. Al-awwal, al-akhir, al-zahir dan al-batin. Saya ringkaskan penjelasan beliau. Konsekuensi dari mengimani 4 nama ini. Maka kata Syekh, ketika kita mengimani Allah memiliki nama Al-Awwal, kita juga harus mengimani Allah memiliki sifat awwaliyah. Dia yang pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Kalau begitu jamaah sekalian, kita pun harus mengimani segala sesuatu adalah ciptaannya. Kan dia yang pertama. Maka segala sesuatu adalah ciptaannya. Tidak ada pencipta sebelum dia, tidak ada pencipta selain dia. Ini konsekuensinya. Dari situ tercabang konsekuensi berikutnya, maka kita tidak menoleh kepada selainnya. Maksudnya apa? Kita bertawakal kepadanya. Karena segala kebaikan maupun keburukan dialah yang menciptakan. Dialah yang menciptakan, dialah yang memberikan kepada kita segala kebaikan. Kebaikan itu tidak ada sebelumnya. Yang memberikannya hanyalah dia yang pertama. Begitu pula keburukan tidak ada sebelumnya. Dialah yang menciptakan keburukan. Tapi ingat ya, Allah menciptakan keburukan bukan berarti Allah berbuat buruk. Tidak. Perbuatan Allah maha baik. Allah menciptakan keburukan karena hikmah-hikmah yang ada di balik keburukan itu. Jadi, puncak pengamalan terhadap nama Allah Al-Awwal adalah tawakal kepadanya. Disertai dengan keyakinan hanya dia yang bisa memberikan kebaikan atau menimpakan keburukan serta menghilangkan keburukan itu dari kita. Ini konsekuensi. Kemudian yang kedua, nama Allah Al-Akhir. Maka kita harus mengimani Allah memiliki sifat akhiriyah, yaitu dialah akhir segala sesuatu, yang kekal abadi, yang tidak ada apapun setelahnya. Tidak ada apapun setelahnya. Dialah yang kekal abadi. Maka segala sesuatu akan musnah kecuali dia. Oleh karena itu jamaah sekalian, dari keyakinan ini tercabang konsekuensi berikutnya, maka hendaklah dia yang kita jadikan tujuan kita beramal. Maksud kita beramal, kita niatkan hanya karenanya, karena Allah Azza wa Jalla. Karena dialah akhir segala sesuatu. Tidak ada segala sesuatu setelahnya. Dialah yang kekal abadi. Dan dialah yang maha mampu memberikan kepada kita balasan yang kekal abadi, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena hanya dia yang kekal abadi. Oleh karena itu hanya dia yang kita harapkan. Hanya kepadanya kita berharap. Karena hanya dia yang maha hidup dan tidak mati, yang tetap dan tidak hilang. Maka hanya kepadanya lah kita bergantung dan berharap. Dan kita tidak bergantung kepada apapun selainnya. Kita tidak bergantung kepada apapun selainnya. Kenapa? Karena segala sesuatu selainnya membutuhkannya. Dan segala sesuatu selainnya
akan berakhir. Nah, mungkin jemaah sekalian muncul pertanyaan, bukankah ada juga makhluk yang kekal seperti surga dan neraka? Begitu pula penghuni surga dan neraka. Maka jawabannya adalah kekekalan surga dan neraka dan penghuninya itu tidak mutlak. Maksudnya apa? Mereka tidak kekal dengan sendirinya, tetapi Allah yang membuat mereka kekal. Jadi tidak sama kekalnya Allah dengan kekalnya makhluk. Kalau Allah menghendaki mereka musnah, maka mereka akan musnah. Beda dengan kekalnya Allah, tidak akan musnah selama-lamanya. Baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, nama Allah Az-Zahir. Maka kita mengimani Allah di atas segala sesuatu, yang mengatur seluruh urusan makhluk dari atas, dan seluruh amalan kita naik kepadanya. Sebagaimana juga yang telah kita bahas dalam pembahasan nama Allah Al-Ali, Al-A'la, dan Al-Muta'al, Allah yang maha tinggi. Di situ Syekh menyebutkan dalil-dalil seluruh amalan kita naik kepada Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, karena Allah yang maha tinggi dan seluruh amalan kita diperhadapkan kepadanya, maka hendaklah kita senantiasa tunduk dan patuh kepadanya, senantiasa mengagungkannya dengan memurnikan ibadah hanya untuknya, karena dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Oleh karena itu jemaah sekalian, di surat Al-Hajj ayat ke-62 Syekh menyebutkan, ketika Allah menyebutkan tentang kewajiban kita beribadah hanya kepadanya dan mengingkari peribadahan kepada selainnya, maka Allah jelaskan sebabnya. Kenapa? Karena dia maha tinggi lagi maha besar. Kalau kita tahu Allah maha tinggi, maka hanya dia yang pantas disembah. Kalau kita tahu Allah maha besar, hanya dia yang pantas disembah. Jadi ini konsekuensi mengimani Allah di atas segala sesuatu. Kalau begitu, kita yakini hanya dia yang pantas disembah. Sebagaimana firman Allah, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Dialah Allah, sesembahan yang hak, yang benar. Dan yang mereka sembah selain dia adalah batil, salah, tidak benar. Jadi jemaah sekalian, ayat ini mengingatkan kita, kalau ada seorang muslim yang mengatakan jangan menyalah-nyalahkan orang yang menyembah selain Allah, maka Islamnya batal. Kenapa batal? Karena dia mendustakan ayat ini. Ayat ini mengatakan semua yang disembah manusia selain Allah adalah batil, salah, tidak benar. Kalau begitu, semua agama selain Islam juga batil. Kenapa? Karena semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Sehingga kalau ada orang muslim yang mengatakan janganlah menyalah-nyalahkan agama lain, maka Islamnya batal. Kenapa batal? Karena dia mendustakan ayat ini. Dan juga dia mendustakan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Iya. Jadi ini tidak main-main. Pemahaman liberal yang hari ini berganti nama menjadi Islam Nusantara untuk menipu orang. Islam Nusantara itu kan harusnya umat Islam yang hidup di Nusantara, tapi mereka beri arti lain. Islam Nusantara bagi mereka adalah Islam liberal. Semua benar, nggak ada yang salah. Maka pemahaman seperti itu adalah kufur. Bukan Islam Nusantara yang sebenarnya, tapi kufur. Menolak Al-Quran, menolak la ilaha illallah. Perhatikan ayat yang mulia ini, Allah tegaskan, dialah Allah sesembahan yang benar. Semua yang disembah selain dia adalah batil, tidak benar. Kemudian perhatikan Allah jelaskan apa sebabnya. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir.
dan bahwasannya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Karena hanya dia yang maha tinggi, hanya dia yang maha besar, maka hanya dia pula yang pantas untuk disembah. Orang yang menyembah selain dia berarti menyembah yang rendah, yang kotor, yang hina, yang kecil, yang tidak bernilai dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kesyirikan, kekufuran, sekaligus kebodohan terbesar. Baik, ini yang ketiga, konsekuensi mengimani nama Allah Az-Zahir. Yang keempat, konsekuensi mengimani nama Allah Al-Batin. Kata Syekh, maka kita harus mengimani Allah memiliki sifat batiniyah, yaitu Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu, yang sangat dekat kepada kita. Segala sesuatu dia mengetahuinya. Apa yang tersimpan di dalam hati kita, tidak ada yang tersembunyi dari kita. Allah lebih tahu tentang isi hati kita daripada kita sendiri. Allah lebih dekat kepada kita dengan ilmunya daripada diri kita sendiri. Kemudian tercabang dari sini konsekuensi berikutnya, kita akan selalu melakukan tazkiyatun nafs wa islahus sarirah, mensucikan hati dan memperbaiki batin. Jadi jangan hanya amalan zahir saja, tapi juga amalan batin. Kenapa? Allah al-batin, yang maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita, yang lebih dekat kepada kita daripada diri kita sendiri, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah. Kalau amal kita hanya baik secara zahir, sementara batin kita rusak, manusia memang tidak tahu. Orang melihat kita, Masya Allah, dia wanita muslimah salehah, jilbabnya besar. Mereka tidak tahu hati kita penuh dengan riya, penuh dengan kesombongan, penuh dengan ujub. Tapi Allah maha tahu. Kalau kita mengimani Allah memiliki nama Al-Batin, maka kita akan memperbaiki hati kita. Bukan hanya zahir saja, tapi hati kita ikhlaskan karena Allah. Kita hancurkan sifat-sifat sombong dan ujub dan lain-lain. Ini konsekuensi mengimani nama Allah Al-Batin. Kesimpulannya, kata Syekh, jamaah sekalian, Allah meliputi kita. Allah meliputi kita dengan dua bentuk. Allah meliputi kita. Allah meliputi kita dengan dua bentuk. Pertama, meliputi waktu. Yang kedua, meliputi tempat. Meliputi waktu, meliputi tempat. Iya. Ihatah zamaniyah. Yang pertama, meliputi secara waktu, yaitu Allah dialah yang awal, yang tidak memiliki batas. Dia pula yang akhir, yang tidak memiliki batas. Yang kedua, ihatah makaniyah. Al-ihatah al-makaniyah. Allah meliputi semua tempat, yaitu tempat yang zahir, yang nampak, yang tinggi, maupun yang batin, yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Allah meliputi segala sesuatunya. Dia yang paling tinggi dengan zatnya, dan dia yang paling dekat dengan ilmunya. Jadi ini kesimpulan dari 4 nama ini terbagi 2. Allah meliputi kita melalui waktu, atau meliputi secara waktu, dan meliputi secara tempat. Jadi Allah yang meliputi segala sesuatu. Kalau kita amalkan konsekuensi dari keimanan ini, maka kita akan benar-benar merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selamat
dari sifat-sifat yang tercela, termasuk kerusakan-kerusakan hati seperti keraguan terhadap Allah yang dihembuskan oleh setan. Iya. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian ringkasan pembahasan 4 nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir dan Al-Batin. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah. Bolehkah doa sapu jagat yang kita amalkan di hari tasyrik dibaca selagi kita beraktivitas? Contoh selagi masak, nyapu dan lain-lain. Jawabannya boleh, tidak masalah insyaallah taala. Dalam setiap keadaan kita berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli a'yanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah dalam setiap waktunya. Subhanallah. Ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap waktu bisa kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, tidak masalah. Hanya saja di dalam WC, zikirnya di dalam hati. Tidak dilafazkan. Tetap berzikir tapi dalam hati, tidak dilafazkan. Begitu pula ketika belum berwudu, zikirnya dalam hati, makruh dilafazkan. Makruh dilafazkan. Makanya seorang muslim itu kalau sudah batal wudu dianjurkan segera berwudu, karena seorang muslim lidahnya hendaklah selalu dibasahi dengan zikir maupun doa. Ya. Kalau seseorang takut dengan akhir hidupnya su'ul khatimah, apakah itu berhubungan dengan dalil persangkaan Allah berdasarkan persangkaan hambanya? Hadisnya tidak seperti itu bunyinya ya. Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ana inda dhonni abdi bi. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Maksudnya, kalau kita sangka baik, berarti kita berbuat amal kebaikan. Allah pun menganugerahkan kebaikan. Kalau kita sangka buruk, berarti kita berbuat buruk. Maka Allah balas dengan keburukan. Itu maknanya. Jadi bukan Allah berprasangka, tidak. Namun Allah sesuai dengan persangkaan kita. Karena persangkaan kita adalah amalan. Baik. Pertanyaannya, karena kita berprasangka, jangan-jangan kita su'ul khatimah, akhirnya Allah jadikan kita su'ul khatimah. Atau memang prasangka kita tidak berpengaruh, karena semua sudah diatur takdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengandung syubhat lagi. Baik. Jemaah sekalian, pertama, yang kita prasangka buruk itu
bukan kepada Allah, tapi kepada diri kita. Jangan-jangan karena dosa saya ini saya su'ul khatimah. Terus prasangka buruk kepada diri kita, itu hal yang baik. Sehingga kalau kita prasangka buruk, ya harusnya kita perbaiki keburukan itu. Jangan-jangan karena dosa saya yang itu, saya dapat su'ul khatimah, dibalas dengan su'ul khatimah. Maka kalau begitu saya segera taubat dari dosa itu. Saya tidak ulangi dosa itu. Begitu orang yang prasangka buruk terhadap dirinya. Bukan dia biarkan dosa itu. Justru prasangka baik terhadap diri kita itu berbahaya. Itulah namanya ujub. Kagum terhadap diri kita. Jadi ini hal yang baik. Iya. Jadi rasa takut kita terhadap su'ul khatimah tidak termasuk prasangka buruk kepada Allah. Tidak termasuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Oleh karena itu, ya kita harus hadirkan dalam hati kita prasangka baik. Kalau saya beramal baik, insyaallah Allah tidak mungkin sia-siakan. Itu yang harus kita hadirkan. Hanya saja yang harus kita tanyakan kepada diri kita, apakah amal saya sudah baik atau tidak? Sudah baik atau belum? Bagaimana agar amal kita baik? Ikhlas dan ittiba. Jadi hadirkan ini dalam hati kita. Kalau saya ikhlas dan ittiba dalam beramal, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan saya. Allah pasti akan menyelamatkan saya. Itu prasangka kita kepada Allah. Tapi kepada diri kita, maka kita prasangka buruk. Ya, selalu hadirkan dalam diri kita. Jangan-jangan saya masih belum ikhlas nih. Jangan-jangan saya belum ittiba. Cek dulu dalilnya benar tidak. Begitu seterusnya. Sebelum kita beramal, kita ikhlaskan niat kita. Sepanjang kita beramal, selalu kita jaga niat kita. Setelah kita beramal, pun selalu kita jaga hati kita. Jangan ujub. Begitu pula cara kita beramal. Ya. Namun, kalau ada orang hidupnya bergelimang dosa, lalu dia katakan, santai saja, kita prasangka baik kepada Allah. Kan Allah Maha Pemaaf. Maka ini bukan orang yang prasangka baik, tapi orang yang sedang berkhayal. Berangan-angan kosong. Jadi bukan seperti itu. Jadi kita beramal baik, kemudian berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang enggak mau tobat, terus-menerus berbuat dosa, lalu dia katakan santai saja, prasangka baik kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Itu bukan prasangka baik, tapi orang yang sedang berangan-angan kosong. Iya. Kemudian jemaah sekalian, kita harus mengimani segala sesuatunya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Tapi ingat. Allah juga menciptakan, menetapkan adanya sebab akibat. Adanya sebab akibat. Kita beramal, akibatnya kita dapat ampunan, dapat pahala. Jadi ingat itu. Jangan kita pertentangkan antara sebab akibat dengan takdir Allah. Itu juga takdir Allah. Sama halnya dengan kita mengharapkan rezeki, maka kita pun bekerja. Para suami bekerja karena ingin mendapatkan penghasilan. Tidak ada para suami yang mengatakan, sudahlah gak usah pergi kerja, toh sudah takdir Allah. Kalau dapat pasti dapat. Nggak ada kan yang berkata begitu? Semuanya pergi bekerja. Jadi ini dua hal yang nggak boleh dipertentangkan. Segala sesuatunya sudah Allah takdirkan dan Allah juga menciptakan sebab akibat. Jadi ini harus kita imani. Jangan dipertentangkan. Baik. Ini ada pertanyaan, di mana Allah? Ini maksudnya gimana? Terlambat hadir atau gimana? Sudah kita jelaskan dari tadi kan?
malah membantah syubhat yang menolak Allah di atas langit. Mungkin terlambat hadir ya. Kalau nggak paham nggak mungkin. Tidak apa-apa, kita singkatkan lagi. Allah menurut keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah berdasarkan 5 dalil. Dalil Al-Quran, dalil hadis, dalil ijma', sepakat ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Dalil akal fitrah kita. Dalil akal sehat, Allah di atas, yaitu di atas arsy, di atas langit yang ketujuh, di atas segala sesuatu. Itulah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang tidak mengatakan seperti itu, dia sesat, menyimpang. Jadi ini permasalahan akidah yang tidak menerima perbedaan pendapat. Kalau dalam masalah-masalah fikih, banyak perbedaan pendapat ulama, tapi orang yang beda pendapat tidak disesatkan. Tidak disesatkan. Tapi dalam hal ini, ulama memvonis sesat orang yang menolak keyakinan Allah berada di atas arsy, karena menyelisihi ijma', menyelisihi kesepakatan. Jadi dalam ajaran agama itu ada yang kita boleh berbeda pendapat, ada yang tidak boleh sama sekali. Yang beda pendapat itu dianggap sesat. Kalau sudah disepakati ulama, maka sama sekali kita tidak boleh beda pendapat. Yang menyelisihi kesepakatan itu, dia tersesat. Dan dia masuk dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Perhatikan ayat ini, dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Di antara makna ayat ini, dia menyelisihi ijma'. Maka apa yang Allah lakukan kepada dia? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia tersesat. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ulama ahli tafsir menjelaskan makna ayat ini termasuk mengancam orang-orang yang menyelisihi ijma', kesepakatan ulama. Baik. Baru-baru ini ada yang menyampaikan syubhat dan menuduh sekolah Imam Syafi'i. Mengapa mereka sulit sekali meyakini Allah di atas? Bagaimana kita terhindar dari pemikiran-pemikiran tersebut? Baik. Tentang tuduhan-tuduhan itu dusta ya, tidak benar. Atau hanya asumsi mereka. Adapun mengapa mereka sulit sekali mengimani Allah di atas? Dan bagaimana agar kita terhindar dari pemikiran-pemikiran tersebut? Tadi sudah saya jelaskan. Mengapa mereka sulit mengimani sifat-sifat Allah? Karena mereka berimajinasi, berkhayal, dan membayangkan Allah tanpa dalil. Paham ya? Itu sebab utamanya. Mereka mengikuti akal mereka, hawa nafsu mereka, khayalan, dan imajinasi mereka. Mereka berimajinasi, kalau Allah di atas arsy, berarti membutuhkan arsy. Paham? Ini imajinasi berdasarkan akal-akalan mereka. Kalau Allah di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Inilah asal daripada penyimpangan mereka. Berimajinasi, berkhayal, dengan menggunakan akal mereka yang terbatas. Bukan akal sehat sebenarnya, tapi akal yang terbatas. Iya. Jadi, jalan keselamatan tidak ada lain kecuali merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan ketahuilah jamaah sekalian, ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah dari kalangan sahabat terutamanya, itu sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ayat-ayat tentang sifat Allah
ditafsirkan atau dipahami, ayat-ayat tentang sifat Allah dipahami secara zahir. Tidak boleh ditakwilkan macam-macam tanpa ilmu. Apalagi hanya dengan imajinasi dan khayalan. Ya, ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Ya, insyaallah di lain waktu kita sebutkan tentang athar-athar kesepakatan ulama tersebut, kesepakatan sahabat. Iya. Dan juga saya ada pembahasan kaidah tauhid asma wa sifat. Kebetulan malam ini masuk di tema itu. Pembahasan malam ini ba'da isya masuk di tema itu, yaitu termasuk kaidah memahami ayat-ayat sifat Allah membiarkan secara zahirnya, tidak ditafsirkan tanpa dalil. Jadi ini juga akar. Ini yang kedua, akar kesesatan mereka, menafsirkan tanpa dalil. Penafsiran mereka menyelisihi pemahaman sahabat. Ini yang kedua, akar penyimpangan. Jadi yang pertama tadi karena berdasarkan akal, berimajinasi, berkhayal tentang Allah hanya dengan menggunakan akal mereka, tanpa mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, menafsirkan ayat-ayat tidak mengikuti pemahaman sahabat. Inilah akar penyimpangan. Maka ini harus kita hindari, agar terhindar dari pemahaman ini. Ya. Jadi mungkin ini dua pokok kesesatan mereka, atau dua pokok sebab mereka tersesat. Saya selalu disakiti oleh ipar. Saya selalu terus berusaha baik, tapi fitnah datang terus. Kata suami, sudah enggak usah berakrab-akrab lagi. Jadi saya ikutin kata suami. Apakah dosa memutuskan silaturahmi seperti itu? Jemaah sekalian, yang dimaksud memutuskan silaturahmi, kalau kita berbuat buruk kepada orang lain. Tapi kalau sekedar menjaga jarak karena ada sebab, maka insya Allah tidak termasuk memutuskan silaturahmi. Oleh karena itu saya tetap menasihatkan agar berbuat baik kepada ipar. Ya mungkin tanpa harus ketemu langsung, karena dikhawatirkan mudaratnya, dikirimi makanan misalkan kesukaan dia, atau dikirimi uang transfer, atau dibelikan mobil. Insya Allah dia jadi baik. Ya, ini cara yang diajarkan Rasulullah SAW untuk membuat hati orang bisa kita ikat, sehingga dia bukan hanya jadi baik kepada kita, tapi dia juga akan menerima nasihat kita. Ini cara. Ini bahkan perintah Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang memusuhimu itu menjadi kawan yang paling setia. Subhanallah. Ini yang Allah ajarkan kepada kita, bagaimana melunakkan hati orang supaya enggak benci kepada kita. Berbuat baik kepadanya. Iya. Dan juga santai saja, sabar saja. Kenapa? Karena ucapan makhluk, ucapan manusia tentang kita sebenarnya itu enggak berbahaya sedikit pun kepada kita. Saya sarankan baca sebuah buku bagus. Bukunya tipis sekali. Judul aslinya dalam bahasa Arab Al-Wasailul Mufidah Lil Hayatis Sa'idah. Artinya adalah sarana-sarana yang bermanfaat untuk meraih kehidupan yang bahagia, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Syekh Abdurrahman
bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, beliau sebutkan di situ kurang lebih ada 11 kunci meraih kebahagiaan. Salah satunya kata beliau, jangan peduli apa kata orang tentang kita. Jangan peduli apa kata orang tentang kita. Celaan-celaan orang itu nggak usah kita pedulikan. Kenapa? Karena sebenarnya itu tidak membahayakan kita. Justru ketika kita pedulikan, maka saat itu membahayakan kita. Kita jadi susah mikirin. Coba kalau kita cuek saja, nggak usah dipikirkan. Toh, ucapan dia nggak berkurang sedikit pun kedudukan kita di sisi Allah. Mungkin kedudukan kita di sisi orang lain berkurang. Tapi apakah ada pengaruhnya bagi kita? Ada mudaratnya? Tidak. Jadi kalau dia ceritakan keburukan kita ke orang lain jadi memandang buruk kepada kita. Apakah ada berbahaya bagi kita? Tidak. Hakikatnya nggak bahaya. Yang berbahaya itu kalau kita berbuat dosa. Jadi jangan terlalu dipikirkan apa kata orang. Sesungguhnya ucapan mereka tidak ada sedikit pun membahayakan kita. Kenapa? Yang kita cari keridhaan Allah, bukan keridhaan manusia. Saya menikah dengan duda cerai, tapi mantan istrinya selalu mendekati dan menghasut mertua supaya benci saya. Walhasil suami jadi menyuruh supaya jangan dekat dengan mamanya karena dia kesal. Dan itu berlangsung terus sampai sekarang. Saya berusaha baik, tapi tetap aja dianggap mantan istrinya yang selingkuh. Jemaah sekalian, jawabannya sama dengan tadi ya, tentang orang yang berbuat buruk kepada kita. Hanya saja harus ditambah nasihat kepada suami, tetap dia harus berbuat baik kepada ibunya, dan dia harus berusaha melunakkan hati ibunya, dan dia harus menasihati ibunya. Tapi intinya jawabannya sama, balaslah orang yang berbuat buruk dengan kebaikan, dan yakin ucapan mereka tidak ada mudaratnya kepada kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, nah ini juga jadi bahan koreksi kita. Jemaah sekalian, para ulama salaf menasihatkan, ketika hubungan kita dengan makhluk itu renggang, bisa jadi, sangat bisa jadi, karena hubungan kita dengan Allah sedang bermasalah juga. Karena hubungan kita dengan Allah sedang bermasalah juga. Maka ini termasuk solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik, lebih baik daripada kita berbuat baik kepada orang itu, adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ini justru solusi yang terbaik. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Artinya, dosa-dosa kita tinggalkan, kita tobat dari dosa-dosa. Solat-solat sunnah lebih ditingkatkan, bukan hanya solat wajib, dan seterusnya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka hubungan kita dengan hamba-hamba Allah, insya Allah akan ikut menjadi baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma tawaddathnani fafurriqa bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma." Tidaklah dua orang saling mencintai, kemudian terpisahkan antara mereka berdua menjadi saling benci atau bermusuhan, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Apalagi kalau dua-duanya berbuat dosa. Jadi bisa jadi karena dosa-dosa kita, Allah menghukum kita dengan hubungan yang buruk bersama orang-orang yang lain, bersama dengan orang lain. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah agar Allah memperbaiki hubungan kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mensucikan hati yang kotor? Karena terkadang ada waswas syaitan yang membisikkan sesuatu. Pernah hal seperti itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Jadi jemaah sekalian, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pernah hal seperti ini ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang orang yang mendapati di hatinya sesuatu. Di hatinya sesuatu, yaitu berupa keraguan-raguan dalam keimanan. Maka Rasulullah SAW awalnya memuji. Itu
ada sisi baiknya. Apa sisi baiknya? Menunjukkan imannya benar. Menunjukkan imannya benar. Sehingga setan berusaha untuk merusaknya. Iya kan? Karena benar imannya, maka setan berusaha merusaknya. Kalau imannya sudah salah, keyakinannya sudah tidak benar, ngapain lagi diganggu? Ya, biarkan saja. Seperti orang-orang kafir. Ya mereka tenang. Coba lihat kalau mereka beribadah, Masya Allah sampai nangis-nangis. Ya khusyuk sekali kelihatan. Tapi kalau orang sholat, ada saja pikirannya kemana-mana. Karena dia diganggu setan. Sementara yang beribadah kepada selain Allah, kenapa dia khusyuk? Gak ada yang ganggu. Setan gak mengganggu lagi. Setan tidak mengganggu lagi. Jadi jangan tertipu. Iya. Jadi di satu sisi menunjukkan kebaikan. Orang yang muncul di hatinya keraguan-raguan terhadap Allah, keraguan-raguan terhadap keyakinan yang benar. Karena setan sedang mengganggu dia. Kenapa setan mengganggu dia? Karena keyakinannya benar. Kalau nggak benar, ngapain lagi diganggu? Ya, mending hemat tenaga. Ya. Ini bukan kata setan kepada saya ya. Nah, itu logikanya seperti itu. Baik. Maka ada seseorang yang pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bisikan yang ada di hatinya. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan itu? Sampai akhirnya setan membisikkan kepadanya, siapa yang menciptakan Allah? Ini hembusan dari setan. Siapa menciptakan ini? Siapa menciptakan itu? Ya jawabannya Allah, Allah, Allah. Sampai akhirnya siapa menciptakan Allah? Maka bagaimana solusinya? Rasulullah SAW memberikan 3 solusi. Rasulullah SAW memberikan 3 solusi. Yang pertama, berhenti, stop, jangan diikuti. Was-was setan itu jangan diikuti. Jadi berhenti. Jangan dibiarkan pikiran kita melayang-layang mengikuti bisikan setan. Ini yang pertama. Yang kedua, minta perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Kembali kepada ilmu yang sahih. Apa yang kita ragukan, maka kita cari tahu dalilnya. Maka yakini sesuai dalil itu. Contoh misalkan kita ragu, Allah di mana sih? Sekarang bagaimana supaya hilang keraguan? Kembali kepada dalil. Kembali kepada keyakinan yang benar. Jadi solusinya yang ketiga adalah ilmu. Solusi yang ketiga adalah ilmu. Oleh karena itu, orang yang belajar menuntut ilmu, imannya akan menjadi kokoh. Akidahnya akan menjadi kuat. Iya. Jadi ini pentingnya menuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.